اللهم صل وسلم وبارك على آله. Tenang, duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك Sallu على ala آله. Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Mohon dengan sangat ikhlaskan. Ya Allah. Amin ya Rabbal. Siap berjuang bersama-sama beliau. Takbir. الله أكبر. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Mohon tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Haji Juan beserta seluruh keluarga besarnya yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh, khususnya dan khusus yang saya cintai, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua sebagai hamba-hamba yang duduk di ini majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan rahmat, majlis yang penuh dengan kasih sayang, majlis yang penuh dengan pengampunan. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya kafarah, ini tempat dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Hamba-hamba yang duduk di dalamnya menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Hamba-hamba yang duduk di dalamnya datang kemari bawa dosa, pulang meninggalkan segala dosa-dosa, karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang bawa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena duduknya kita di ini majlis mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di ini majlis bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah akhbar, dalam sebuah athar diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang dimana malaikat tersebut sampai sekarang dan sampai akhir zaman itu malaikat akan selalu ada di sisi kuburnya Nabi Muhammad SAW. Apa tugas malaikat tersebut? Allah ciptakan malaikat tersebut untuk apa? Allah ciptakan malaikat tersebut sebagaimana dalam hadis qala Rasul, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirah, dan salawat dari umat adalah doa. Setiap salawat yang engkau baca kepada Rasulullah, maka setiap satu huruf dari salawat tersebut, engkau baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Jangankan panjang, ya Rabbi baru 5 huruf, ambil ya-nya saja, ya satu huruf,
dari setiap satu huruf tersebut. Maka malaikat yang berada di sisi kuburnya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, disebut engkau punya nama di hadapan Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Ketika kau punya salawat dibawa menghadap Allah, apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, aku ciptakan 460 malaikat yang memiliki 400, setiap malaikat memiliki 460 kepala. Setiap kepala memiliki 460 wajah. Setiap wajah memiliki 460 mulut. Setiap mulut memiliki 460 lidah. Setiap lidah akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang bersalawat tersebut sampai datangnya hari kiamat. Itulah salah satu daripada setitik kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang duduk pada malam hari ini bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis ini bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Engkau memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Engkau tidak memuliakan Nabi, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, sekalipun lautan jadi tinta, pohon jadi pena untuk melukiskan, pohon menjadi pena, lautan menjadi tinta, dipakai untuk melukis kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan dan kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Engkau duduk di sini memuliakan Nabi, engkau yang menjadi mulia, bukan Nabi yang bertambah mulia. Engkau duduk di sini memuji Nabi, engkau yang menjadi terpuji, bukan Nabi Muhammad yang bertambah pujiannya. Sebagaimana ada sebuah syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang bertambah mulia, tapi kita duduk di sini memuliakan Nabi, maka kita menjadi orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di ini majlis untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kita bergembira, kita berbahagia dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan adanya karunia dan dengan adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur Tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir, masih banyak lagi kitab-kitab tafsir yang menjelaskan bahwasanya
karunia Allah. Dalam ayat tersebut ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan iman, dan ada yang mengatakan Islam. Rahmat Allah dalam ayat tersebut ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada juga yang mengatakan ilmu. Akan tetapi rahmat Allah sesungguhnya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Maksudnya siapa? Maksudnya hendaklah kita semua bergembira dengan adanya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal iman. Banyak orang, kiai-kiai, para ustadz, para pendakwah berkata, nikmat terbesar adalah iman, nikmat terbesar adalah Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada kepada saya, Habib, apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan? Saya akan menjawab, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berkata nikmat yang paling besar iman, itu benar. Nikmat yang paling besar Islam, itu juga benar. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, jawaban saya, nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya iman. Tidak akan mengenal iman, tidak akan mengenal Islam, tidak akan ada Islam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada sholat, tidak akan ada amal, wara, khauf, ikhlas, taqwa, zuhud, qanaah, ibadah, amar ma'ruf, jihad, nahi mungkar, akhlak, adab. Tidak akan ada itu semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Dikatakan bahwasanya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat. Tapi kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi lebih utama dan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Hal ini, perkara ini dijawab oleh Al-Imam Al-Qastallani di dalam kitab beliau. Beliau berkata, malam Maulid lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka bumi, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka bumi. Mana yang lebih mulia? Adanya Nabi Muhammad atau adanya malaikat? Tentu lebih mulia, tapi lebih utama adanya Nabi Muhammad SAW.